Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Rasulullah. Total saya temukan 65 bagian. Korban ini menjalani kehidupan satu rumah belum dengan ikatan yang sah. Anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Orang psikopat itu adalah sudah tidak lagi punya rasa belas kasihan. Pembunuhan disertai mutilasi terjadi di Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Belakangan terungkap, korban adalah Tiara Angelina Saraswati yang dimutilasi oleh kekasihnya Alfie Maulana. Keduanya diketahui telah menjalin asmara 5 tahun lamanya. Mereka sempat tinggal satu rumah meski belum ada ikatan pernikahan yang resmi. Apa yang melatar belakangi pelaku tega menghabisi nyawa kekasihnya? Saudara simak buser investigasi. Tragis, akhir cinta Tiara di tangan Alfie. Sebuah kos bertingkat di gang sempit di daerah Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Kehadiran tamu polisi dalam jumlah yang cukup banyak. Seseorang berpakaian oranye dengan tangan terborgol ikut didatangkan ke lokasi. Indikasi telah terjadi tindak pidana di kosan ini. Ternyata hari itu tengah dilakukan rekonstruksi terhadap tersangka Alfie Maulana yang telah melakukan perbuatan keji. Pembunuhan disertai mutilasi terhadap teman perempuannya akhir Agustus lalu. Peristiwa mengerikan itu terungkap pada awal September lalu. Di Lembah Curam, hutan raya Raden Suryo di Desa Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, polisi menyisir detil kawasan itu, mencari barang bukti dan perkara tindak pidana yang telah terjadi. Garis polisi dibentangkan, warga berkerumun penasaran karena dikabarkan telah ditemukan potongan tubuh manusia oleh seorang warga setempat yang tengah mencari rumput di kawasan itu. Saya melihat di situ kok, saya mau ke arah sana, saya kok kepingin ke bawah sini, saya ke bawah situ, yang terus saya cari rumput baru gitu langsung lihat. Berapa potongan yang Bapak temukan awalnya? Awalnya itu 2, yang satu kan ada sedikit, barulah. Pencarian gabungan yang melibatkan personil polisi dari Polres Mojokerto dan Polsek Pacet serta dibantu relawan akhirnya menemukan puluhan potongan tubuh manusia lainnya yang tersebar di radius 50 meter dari lokasi awal temuan. Potongan yang ditemukan cukup banyak, ukurannya variatif, tapi tidak ada ukuran besar gitu, tidak ada. Dan potongan-potongan ini sulit untuk kita identifikasikan karena tidak ada kami menemukan kecuali kalau yang lain itu hanya potongan-potongan ukuran yang variatif dan jumlahnya banyak puluhan. Polisi akhirnya menerjunkan anjing pelacak bantuan dari Polda Jawa Timur untuk mencari bukti lain sebagai petunjuk dalam mengungkap kasus ini. Upaya itu tidak sia-sia. Polisi berhasil menemukan bagian tubuh lain dari korban. Dengan memberdayakan satu anjing pelacak jenis Labrador dengan kualifikasi kemampuan pelacak umum, kemudian kita lakukan penyisiran ulang dengan tim satwa, ditemukan 3 bagian di daerah yang cukup tersembunyi, 2 potongan jaringan tubuh dan 1 potongan. Total saya temukan 65 bagian. Penemuan telapak tangan lewat pencarian anjing pelacak menyuguhkan petunjuk awal. Titik terang didapat menggunakan MAMBIS, Mobile Automatic Multi-Biometric Identification System, untuk mengidentifikasi identitas seseorang secara cepat dan akurat melalui sidik jari atau iris mata. Akhirnya terungkap, korban adalah seorang perempuan, Tiara Angelina Saraswati, warga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Polisi pun menghubungi keluarga korban. Didapat informasi, korban tinggal bersama kekasihnya di Surabaya. 14 jam setelah potongan jasad korban ditemukan, Minggu dini hari, Alfie Maulana, pelaku pembunuhan disertai mutilasi, ditangkap di rumah kosnya. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan ada potongan tubuh korban yang masih disimpan di lemari pakaiannya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Rasulullah. Lah, buka
Kamu tiap hari nggak pernah keluar sejak kejadian itu? Keluar, Pak. Keluar? Kemana kerja kamu? Ojek online ya? Kejadian tanggal berapa? Hari apa? Tanggal berapa kamu? Ini sekarang hari Sabtu. Kamu bunuh hari apa? Tanggal hari Selasa. Hari Selasa nggak? Langsung kau buang malam itu? Pagi. Jam berapa kejadian? Berapa kau buang? Kejadian jam berapa? Sebentar. Kamu tuh pulang dari bandara jam berapa? Saya pulang dari bandara sore, Pak. Jam berapa? Saya langsung ke lokasi, pintu tidak dibukakan, di situ baru muncul kecurigaan. Sehingga saya putuskan untuk mendobrak. Ketika kita masuk, aromanya itu menyengat ya. Sehingga pada saat itulah saya baru meyakini bahwa oh ini pelaku. Kita interogasi, tim pun menggeledah lokasi, kosannya, ya ditemukanlah pakaian-pakaian dengan noda darah, tas yang masih penuh dengan noda darah, beberapa alat-alat yang diduga itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan eksekusi. Begitupun dengan ada beberapa kantong plastik yang ternyata pun di dalamnya adalah bagian-bagian lainnya ya, daripada korban. Kejadian itu pada hari Minggu dini hari tanggal 31 Agustus. Kemudian kita amankan di Minggu dini hari tanggal 7 September. Dari pengakuan Alfi, ia tega menghabisi nyawa kekasihnya Tiara karena tak kuasa menahan emosi. Pemicu sebenarnya sepele, gara-gara korban mengunci pintu kos dari dalam saat Alfi pulang dan Alfi pun terpaksa menunggu di luar kos sekitar 1 jam lamanya. Dalam kondisi terbakar amarah, ia lantas melakukan tindakan kejinya, menusuk leher korban sekitar pukul 2 dini hari tanggal 31 Agustus lalu. Emosi saya memuncak, Mas. Itu emosi kata apa, Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain, Mas? Ada banyak masalah lain, Mas. Tuntutan ekonomi atau gimana masalah sebelumnya itu, Mas? Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Kenapa nggak diputus aja gitu? Kenapa kok nego? Ya susah, Mas. Untuk keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya naik darah, emosi, kemudian ngeblank. Sangat menyesal, Mas. Korban ini ternyata dengan hubungan diduga pelaku adalah menjalin asmara dan sudah menjalani kehidupan satu rumah belum dengan ikatan yang sah, terlepas dari peristiwa yang terjadi. Hendak masuk ke rumah dikunci oleh korban, kemudian menunggu sampai dengan 1 jam. Setelah 1 jam berikutnya ada dibukakan. Pada saat dibukakan dengan peristiwa yang sama, layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Motif dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara, melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekasaran yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Lalu timbul pertanyaan, sebesar apa dendam Alfi kepada Tiara hingga tega berbuat sekeji itu? Sayangnya, saat kami ingin mendapatkan cerita langsung dari keluarga Tiara, pintu rumahnya tertutup rapat dan pihak keluarga enggan bercerita apapun. Namun, lewat seorang ketua RW setempat, cerita soal mereka meluncur darinya. Jadi dia tuh jarang pulang, kalau pulang bersama pacarnya itu. Jadi kalau pulang memang akhirnya jarang-jarang. Ya katakan, ya memang Surabaya terus netapnya Surabaya gitu. Pulang sini ada cuma 1 hari, 2 hari langsung pulang Surabaya gitu. Otomatis kepada tangga itu tidak begitu. Tahulah, yang laki-laki itu, katakan pacarnya itu tidak pernah diperkenalkan siapa-siapa. Secara umum warga itu hanya mengenal itu ada pacarnya saja gitu. Sampai sekarang atau yang dulu orang tersebut, anak tersebut ya, tidak ada pernah lapor kepada RT, ke RW tidak pernah.
Setelah kami tanyakan langsung pada ibunya, kata sudah kawin siri gitu loh. Gitu. Kawin siri itu siapa yang diajak sebagai saksi sebagainya dan sebagainya itu kok kami tangga tidak mengetahui persis begitu. Gitu. Sudah 5 tahun Tiara dan Alfi menjalin asmara. Keduanya bertemu semasa kuliah di kampus negeri di Madura. Sementara dalam beberapa bulan terakhir, mereka sempat tinggal satu rumah meski belum ada ikatan pernikahan resmi. Tak banyak warga sekitar yang mengenal keduanya. Tiara sendiri lebih banyak berkegiatan di dalam kos, sementara Alfi bekerja sebagai pengojek online. 5 bulan di sini aja paling saya papasan 3 kali. 3 kali? Ya papasan cuma boncengan, udah jelas cuma saya. Ya itu saya suka. Tapi maksudnya nggak nyapa gitu? Enggak, monggo mbak. Enggak. Walaupun ibu ada di sini? Enggak, saya di sini. Memang misterius gitu ya? Meski telah tinggal satu atap selama 5 bulan, keduanya tak pernah melaporkan sebagai warga musiman, baik kepada pemilik kos maupun ketua RT setempat. Dari bulan April itu dia itu telepon pertama dan transfernya juga di bulan April itu juga 2 hari setelah telepon pertama itu tadi. Setelah transfer itu ya kita biasa ya untuk menanyakan data dia tersebut. Terus dia itu bilangnya itu ditempatin sama istri ya. Saya tanya sampai 2 kali ya sama si Alfi itu. Dia itu minta waktu, selalu minta waktu gitu ya. Untuk alasannya itu dia itu ada data yang belum lengkap itu di rumahnya gitu. Ternyata sampai kejadian gini belum ada sama sekali datanya. Kalau bilangnya beliau ini sudah menikah, tapi tidak tahu nih memang ternyata belum menikah. Gitu. Jadi apa ya, tahunya pun dari pihak kepolisian waktu saya yang diajak penggerbekan malam itu juga ya kan. Akhirnya saya benar-benar tahu semua identitasnya dia memang belum menikah. Kalau saya minta sih sekali waktu itu. Kalau tuan rumahnya nggak tahu ya. Cuma memang saya titipkan ke tuan rumahnya untuk selalu meminta identitasnya sebagai apa ya, penghuni baru. Karena kan memang di sini kan semua wajib untuk menyetorkan identitasnya sebagai penghuni baru untuk wajib di sini, wajib lapor lah intinya seperti itu. Kalau menurut kecurigaan tidak ada ya kan, karena dia kan apa ya, tak lihat sih baik-baik saja ya kan, dan tidak pernah apa ya di daerah sini pun tak lihat setiap kali saya pulang malam lewat sini pun tidak ada masalah, tidak ada kejadian kayak yang janggal ataupun apa tak ada. Entah ini cara Alfi untuk menyembunyikan statusnya bersama sang kekasih atau ada maksud lain. Tapi warga sekitar menilai keduanya cenderung tertutup dan tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Meski demikian, Alfi tak pernah kabur jauh usai peristiwa mengerikan itu dan kembali ke kosnya, tempat ia menyudahi hidup kekasihnya. Pagi saya sih biasa, aktivitas belum masuk, cuma jualan. Memang karena ada rencana suami punya pagi. Ya itu pelaku saya lihat biasa, pakai jaket. Oke, nggak entah ngojek, entah gimana, cuma pakai jaket. Biasa aja. Enggak kelihatan kayak muka panik gitu. Ya, seperti biasa gitu. Perilaku yang dianggap tak lazim dan cenderung abnormal. Orang ini saraf takutnya sudah putus. Tidak ada lagi rasa takut. Apa yang dia lakukan seperti hal yang biasa saja. Orang ini disebut abnormal setelah dia membunuh. Kalau orang biasa kabur jauh sejauh-jauhnya untuk menghindari kejaran dan yang berwajib, itu pasti. Tapi ini aneh, dia kembali ke tempat di mana dia melakukan pembunuhan dan mutilasi itu. Dan kemudian dengan tetangga sebelahnya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dengan orang-orang di sekitarnya dia merasa tidak terjadi apa-apa. Dia merasa bersalah sudah tidak, rasa malu juga nggak punya, ya tanggung jawab apa lagi, ya kan? Ya merasa bahwa polisi tidak akan mungkin bisa mendeteksi saya. Karena apa? Karena jasadnya sudah tercerai-berai. Tapi walaupun dia abnormal, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Dia melakukan perbuatan mutilasi itu kurang lebih 2 jam.
Kepergian Tiara Angelina Saraswati secara tragis di tangan kekasihnya Alfi Maulana menggemparkan banyak pihak. Warga tak kuasa menahan emosi saat tersangka dibawa polisi untuk keperluan rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi di rumah kos mereka. Dari 37 adegan rekonstruksi di kamar kos 2 lantai di Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur ini terungkap bahwa pelaku tak dibukakan pintu selama 1 jam oleh korban malam itu dalam kondisi kelelahan usai mengantarkan adiknya ke Bandara Juanda, Surabaya. Pelaku yang sakit hati usai dibukakan pintu langsung mengambil sajam dan membunuh korban. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku tega memutilasi jenazah korban menjadi ratusan bagian di kamar mandi. Kita memperoleh fakta bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan itu sekitar pukul 2 dini hari, tanggal 31 Agustus ya, hari Minggu dini hari. Kemudian menurut pengakuan daripada tersangka, dia melakukan perbuatan mutilasi itu kurang lebih 2 jam. Kemudian setelah itu dia membersihkan area TKP semampunya dia seharian. Bahkan yang bersangkutan pengakuannya sempat karena saking lelahnya sekitar jam 4 sore itu tertidur sampai dengan malam itu baru terbangun, barulah jam 9 malam dia rapihkan. Maksudnya rapihkan itu dia masukkanlah bagian-bagian yang akan dia buang ke pacet ke dalam suatu tas berwarna merah pada saat itu, dan juga dimasukkan ke kantong plastik hitam. Barulah dia berangkat sekitar jam 9:30 ya, jam 9 jam 9:30 dia berangkat ke Pacet malam. Di Pacet kurang lebih perjalanan 1 jam, di sana barulah dia sebar. Perbuatan keji Alfi membunuh dan memutilasi hingga ratusan bagian ini bisa saja karena ada goncangan psikologis yang begitu besar sehingga menghilangkan sisi kemanusiaannya. Pelakunya ini sebenarnya ketika melakukan itu dalam keadaan sadar-sadarnya. Dia tidak punya rasa takut. Kalau itu dilakukan oleh orang biasa ya. Nah, baik itu laki-laki atau perempuan, itu paling hanya dibunuh saja. Setelah itu kemudian dia bingung mau diapakan. Nah, tetapi kalau yang punya kelainan jiwa, punya psikopatologi atau jiwanya yang sakit, maka kemudian korban yang sudah mati itu dibuat sedemikian rupa sebagai pelampiasan dendam dia. Berarti dia melakukan pembunuhan itu bukan karena seketika. Itu sudah dia rencanakan. Karena apa? Hanya orang yang dendamnya sudah terlalu dalam, kemudian ditambah dengan kelainan jiwa yang dia idap, maka jadilah seperti ini. Salah satu ciri orang psikopat itu adalah sudah tidak lagi punya rasa belas kasihan. Jadi rasa sense of human-nya sudah hilang. Benar dia baik, benar dia sopan, benar dia santun. Tapi begitu dia terbentur masalah dengan seseorang, sense of humanisnya itu hilang. Yang ada adalah sifat kebinatangannya. Maka dikatakan manusia adalah binatang yang rasional. Duka mendalam menyelimuti keluarga Tiara di Lamongan. Tangis pilu pecah saat peti jenazah diterima pihak keluarga. Warga pun ikut hanyut dalam suasana duka. Sang bapak bahkan lunglai tak mampu berdiri tegak saat anak perempuannya pulang dengan kondisi yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu juga jenazah Tiara dimakamkan. Jadi ya mungkin secara mental pasti terpukul Pak ya, pasti terpukul karena kondisi yang bersangkutan sampai seperti itu. Keluarga sih sudah mengikhlaskan, tapi ya masalah hukum kita serahkan kepada yang berwajib. Gitu. Atas perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal berlapis termasuk pasal pembunuhan berencana. Yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya
dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami mainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi terhadap pasangan kekasih ini memberi pelajaran penting dari dinamika hubungan yang tak sehat hingga berpotensi mendorong seseorang gelap mata dan berbuat nekat. Bertindak emosi tanpa berpikir akibatnya akan mengarah pada sesuatu yang fatal yang akan disesali di kemudian hari. Dan sesal kemudian tidak akan ada gunanya lagi. So guys, sabar, tahan emosi, dan selalu berkepala dingin dalam menghadapi persoalan. Oke saudara, booster investigasi kami akhiri. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.